Nih ya, buat kalian yang suka nge-DM, Kak, collab yuk. Nggak bakal gue tanggepin deh. Tapi sebelum kalian bilang gue sombong, tonton video ini sampai habis ya, karena gue bakal kasih tahu kenapa dan tips and triknya gimana biar kalian bisa collab. Bukan cuma sama gue doang, tapi juga sama siapapun yang kalian mau ajakin collab. Halo Smart Dancers, ini gue Daniel Marcel dan balik lagi di Dance Talks. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga harus pinter. Di video kali ini gue bakalan ngebahas soal pentingnya kolaborasi, kenapa sih lu harus mulai collab, dan juga bahkan gimana tata keramanya. Di era digital saat ini gue rasa mayoritas orang, ya termasuk kalian, pasti udah menyadari ya pentingnya kolaborasi ini. Dan bahkan udah banyak banget pakar-pakar yang bilang di era digital ini tuh bukan waktunya lagi untuk berkompetisi, tapi malah berkolaborasi. Nah sebenarnya untuk definisi general dan bahkan manfaat secara umum apa itu kolaborasi, gue rasa kalian bisa googling, udah banyak banget artikel-artikel yang ngebahas, bener gak? Nah, tapi di sini, di Dance Talks ini secara khusus, gue mau sharing pandangan gue soal kolaborasi ini di dalam scoop dancer. Nah, untuk kalian bisa kebayang kolaborasi seperti apa yang gue maksud di sini, pastinya sebagai dancer kalian udah sering yang ngeliat karya-karya orang lain, atau bahkan kalian sendiri udah mengeksekusi untuk bikin dance video sendiri, bener gak? Nah itulah salah satu cara kita sebagai dancer biasanya bisa berkolaborasi, ya kan? Kita di dalam satu frame, di dalam satu video bareng sama teman-teman dancer lain, yang mana biasanya, nah di sini biasanya ada tiga tokoh utamanya, ya kan? Yang dimana biasanya ada dancernya itu sendiri, ada si koreografer atau konseptornya di sana, ya kan, yang ngelihat secara keseluruhan, dan yang ketiga tentunya nggak lepas dari seorang videografer, bener gak? Nah, gue akan bahas 3 poin ini. Nah, mungkin di dalam proyek yang lebih besar lagi, pastinya ada banyak lagi tokoh-tokoh lainnya ya. Cuma di sini gue mau memperkecil dulu scoopnya biar semua bisa sama-sama kebayang. Dan mungkin akan lebih relate juga buat teman-teman yang baru terjun atau mungkin baru mau coba untuk kolaborasi. Jadi dari kacamata seorang dancer, gue mau breakdown ini menjadi 3 bagian. Relasi antara dancer ke koreografer, dancer ke videografer, dan juga dancer ke dancer lainnya. Nah, yang pertama dulu nih ya, dancer ke koreografer. Apa sih yang bakal didapat dari kolaborasi ketika lo masuk ke dalam satu project yang dimana di sana ada koreografernya? Nah, di sini gue akan bercerita sedikit soal salah satu project yang gue terlibat di dalamnya, yang dimana koreografernya sendiri yang ngajakin gue, yaitu di sini ada Yummy Project, dimana saat itu koreografernya dan yang ngajakin juga Cassandriha. Nah, benefit dari kolaborasi ini apa yang gue dapat sebagai dancer di sana? Nah, di sana lah gue belajar untuk mencoba koreo dan style dari koreografer lain, yang gue bisa bilang mungkin gue nggak comfortable untuk mengeksekusinya gitu, karena ya koreonya Cassandri, stylenya Cassandri pasti beda dengan style yang gue biasa lakuin. Nah, di sana lah gue belajar buat bisa menyesuaikan diri di style yang berbeda gitu. Gue pun seorang koreografer ya, gimana sih koreografer lain tuh mengeksekusi satu ide, ya kan, satu lagu untuk bisa divisualisasiin. Nah, di sanalah gue bisa belajar, ya kan, secara langsung, nggak cuma nonton doang, tapi gue ikut terlibat di dalam proses dia mentransfer koreo itu sendiri. Yang dimana mungkin ketika kita ngelihat video doang ya, mungkin ada pesan yang bisa tersampaikan ya. Cuma ketika kita bisa terlibat, ini pun yang sering gue lakukan ya sebagai koreografer biasanya ketika gue ngajakin dancer untuk masuk ke project gue, sedikit banyak pasti gue share kenapa gue bikin koreo ini, kenapa gue eksekusi di bagian ini seperti ini, hal-hal kayak gitu loh, yang detail-detail storyline kecil yang nggak tersampaikan biasanya di video, tapi kita sebagai dancer-dancer yang ada di dalam, kita ngerasain, kita mencoba semaksimal mungkin buat mengeksekusi storyline itu sendiri. Itu yang biasanya gak didapetin dari nonton doang. Itu yang gue senang gitu, gue melihat secara langsung dan merasakan proses itu sendiri sama si koreografernya ini. Itu yang gue dapetin, itu satu. Nah, terus gimana ketika gue sebagai koreografernya, ya kebanyakan di konsep-konsep yang couple gue, ya kan, gue kebanyakan ngajak partner lawan jenis buat jadi couple gue. Nah, itu gimana? Apa sih yang sebenarnya gue dapet? Kayaknya mau TP-TP doang deh. Enggak ya. Nah, disitulah gue juga banyak belajar dari partner gue, ya kan, yang dimana biasanya nih sering banget siapapun orang yang gue ajak, tiba-tiba bisa aja muncul ide baru, tiba-tiba aja bisa muncul hal yang tadinya gue gak kepikiran gitu. Ketika gue buat, oke, udah jadi, tapi ketika dieksekusi, kok ternyata emang bagus ya dieksekusi sama dia dengan caranya dia. Mungkin gak 100% sama kayak apa yang gue transfer, tapi tiba-tiba wow, something new gitu. Nah, disitulah menurut gue ide kreatif itu muncul ya. Ide kreatif itu nggak cuma sebatas dari diri kita sendiri doang, tapi it comes from everywhere gitu kan. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasain, dan bahkan di sini ya tentunya dari orang yang kita ajak collab ini loh. Sebagai koreografer, gue nggak selalu pengen, oke ini ide gue segini aja.
Lu jangan keluar dari ide ini. Justru sometimes gue malah expect ketika gue ajak orang lain masuk di koreo, di konsep gue pengen ngelihat ide gue ini bisa melebar karena kehadiran dia. Itulah yang bikin gue selalu seneng kolaborasi dengan orang lain. Ini yang duet loh ya. Kalian bisa bayangin kalau kolaborasi ini dilakukan dengan lebih dari 2 orang. Ya, pastinya bakal banyak lagi ide-ide liar yang keluar gitu ya. Dan yang kedua adalah dancer to dancer. Nah, ini sering kali juga ada dance video project yang dimana nggak ada koreografernya. Nah, terus gimana koreo dapat dari mana nih? Ya biasanya cover, ya kan. Entah itu cover K-pop, cover gue biasa ada juga sempat cover koreonya Matt Stefanina, ya kan. Koreonya udah ada nih, tinggal kita pelajarin doang. Cuma ada dancer-dancer dan videografernya. Apa yang gue dapat dari dancer to dancer relation ini di dalam satu project? Yaitu networking pastinya. Gak jarang juga gue ngajak orang baru ke dalam project gue. Dan bahkan TikTok dance yang simple aja, yaitu udah considerate as kolaborasi. Bener kan? Nah, di situ gue nge-leverage my network gitu ya. Secara nggak langsung kan kita, walaupun kita kesana cuma joget 15 detik doang gitu ya buat TikTok, di luar dari 15 detik itu kita ngobrol. Iya kan? Kita banyak bertukar cerita, kita banyak tukar pendapat soal dance, soal pengalaman hidup dia, kerjaan, ya kan? Jangan sampai kalian mentang-mentang ini juga dance project, bener-bener datang cuma untuk oke, gue dance terus pulang, selesai. Itu sayang banget menurut gue. Kenapa nggak kalian bisa melihat orang, manusia-manusia ini di sebelah kalian? Kita tuh social creatures, right? Kita bisa belajar loh dari orang lain. Banyak dancer-dancer juga, even gue sendiri gitu ya, yang nggak full time nari. Ya kita punya kerjaan yang lain, kita punya aktivitas yang lain di luar dance kita, ya kan? Yang mana entah gimana caranya, one day maybe kita bisa collab di luar dance, gitu. Ya why not? Why not? Mungkin kalian ketemu sama bisnis partner kalian suatu saat, bikin bisnis bareng dari dance. Terus yang ketiga, ini juga yang kalian jangan sia-siain, yaitu dancer to videographer relation. Ini penting banget, dancer-dancer juga harus menyadari ya pentingnya peran videographer di project-project kita gitu ya, karya-karya kita. Terlepas dari dance yang bagus, ada videographer yang punya skill, yang harus diapresiasi banget cara dia mengambil video, scene-scene-nya. Ya walaupun mungkin ada beberapa videographer yang nggak ngerti tadi di awalnya, kita ajarin untuk ini loh, angle yang ini kita harus ambil wide karena gerakannya misalnya banyak. Itu mungkin dancer yang bisa lebih tahu biasanya. Cuma ketika itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, videografernya juga pasti belajar, bener gak? Dan apalagi ketika kalian bisa bekerja sama videografer yang biasa untuk merecord video nari, ya gue pun banyak teman-teman videografer yang dancer juga, ya. Mereka ini harus diapresiasi loh. Again, sebuah karya seorang dancer nggak bisa terlepas dari peran videografernya. Nah, sedikit sharing aja kalau dari kolaborasi yang pernah gue lakuin ya sama videografer. Sama halnya kayak pas gue jadi koreografer, dengan videografer pun gue nggak pernah membatasi kreativitas seseorang gitu. Dan gue senang banget ketika ada videografer yang berinisiatif buat ini kayaknya bagusnya ngambilnya bisa begini deh. Ya mungkin itu sesuatu yang nggak pernah gue pikirin gitu. Di episode-episode lain mungkin gue akan lebih bahas soal ini ya. Gue pengen bahas di detailnya mana nih ide-ide videografer yang gue pernah kerja sama dan mereka ngasih inisiatif dan jadi lebih bagus. Itu mungkin bakal jadi hal menarik ya buat gue bahas. Jadi di poin ini kalian bisa lihat gimana seorang dancer itu harus loh mengapresiasi siapapun ya di sini, entah koreografernya, entah dancernya, ataupun videografernya ya di sini. Nggak boleh dipandang sebelah mata. Semuanya ini punya peran penting di dalam proses pembuatan sebuah karya. Namanya juga sebuah kolaborasi, semuanya harus punya peran, benar gak sih? Nah sekarang kalau udah tahu nih penting-pentingnya dari kolaborasi ini, gimana caranya buat kolaborasi? Dan gimana sih tata keramanya ini yang gue maksud dari tadi? Jadi untuk menjawab ini, gue mau sama-sama kita menyamakan arti dulu dari kolaborasi. Yang mana di sini, gue baca aja ya. Kalau dari Wikipedia, collaboration is the process of two or more people, entities, or organizations working together to complete a task or achieve a goal. Ngerti bahasa Inggris kan nih? Gue harap di sini semua ngerti bahasa Inggris ya. Gue akan translate dengan poin-poinnya di bawah. Beberapa hal yang gue highlight adalah satu, achieve the same goal. Yang mana di sini untuk mendapatkan satu tujuan yang sama ya, goal yang sama. Nah seringkali ini masuk ke intro gue yang tadi gue bilang gue nggak mau nanggepin orang yang ngajak gue collab. Kenapa? Seringkali ini yang jadi kesalahan ya. Kak, collab yuk. Oke nih, gue bales nih. Yuk, mau collab apa? Belum tahu sih, terserah kakak aja mau bikin apa. Sekarang yang ngajakin collab aja belum tahu nih goalnya apa. Jadi usahakan ketika kalian mau ngajakin collab, kalian dululah yang
udah tahu goalnya apa. By the way, di sini gue ngomongin kalian-kalian, orang-orang lain mungkin yang sama sekali belum kenal dan tiba-tiba ngajak collab. Beda cerita ya kalau temen deket yang ngajak. Jadi di sini gue mau sharing untuk kalian-kalian yang belum sama sekali punya koneksi sama gue ataupun sama orang lain yang kalian mau ajak. Make sure kalian pahami ini dulu. Ini sama halnya kayak kalian mau ngajakin orang yang kalian belum kenal, ya, dan dia belum kenal lu juga, itu untuk pergi ke suatu tempat dengan ajakan, pergi yuk. Kira-kira bakal dibales gak? Kira-kira bakal serem gak orangnya? Itu yang kalian harus paham juga. Sama halnya ketika kalian ngajakin, collab yuk, tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada konsep ide dasar yang jelas. Jadi inget ya, ketika ngajakin harus tahu dulu nih mau ngapain collabnya. Sama halnya kayak gue sering banget juga kan ngajakin. Banyak loh partner-partner dance couple gue tuh yang sebelumnya kita belum pernah kenal sama sekali. Kalian bisa tanya sendiri ya. Dan gue ngajak mereka nggak langsung tiba-tiba, hey, collab yuk. Jadi make sure kalian udah tahu mau bikin apa konsep dasarnya. Dan apakah itu cukup? Tentunya belum. Kita lihat definisi selanjutnya. Definisi selanjutnya gue highlight working together. Ya, bekerja sama, Indonesianya ya, translate. Namanya orang bekerja sama, dua-duanya kerja. Nggak ada bekerja sama itu nggak satu kerja, yang satu diem-diem doang. Ini nggak bekerja sama, namanya numpang. Ya, nah itu yang kalian juga harus tahu. Gimana kalian bisa membagi job desk dari kolaborasi ini. Nah, seringkali juga, ini gue ngasih contoh langsung dari pengalaman pribadi gue aja ya. Gimana cara gue nge-approach partner-partner yang gue jadikan couple di konsep gue. Itu ya seringkali gue pasti udah ngebagi job desk-nya gitu. Yang dimana dia tinggal say yes or no. Jadi dari yang pertama gue ajakin, hey, gue perkenalin diri dulu. Gue kasih tahu konsep idenya mau bikin dance couple seperti ini. Ya kan, dan di sini gue langsung jelasin nanti koreonya dari gue, lagunya gue yang cari juga, gue udah ada kenalan videografer nanti yang akan kita ajak juga untuk karya ini. Dan jadi benar-benar bisa nggak kalau lu datang di hari ini untuk latihan, hari ini untuk syuting, dan juga mungkin ada beberapa kostum yang lu harus bawa sendiri. That's it. Itu job desk yang gue udah bagi. Kalian bisa lihat sendiri apa yang jadi job desk gue, apa yang jadi job desk si orang yang gue ajakin. Biasanya seperti itu. Tapi biasanya apa yang jadi kesalahan kedua yang sering ngajakin collab? Satu, oke nih, step pertama ya, Kak, collab yuk. Oke, ketika ditanya, boleh, mau bikin kayak apa nih kolaborasinya? Mau bikin, misalnya contoh, sama deh, aku mau collab duet sama kakak. Yang misalnya gue okein ya, nanti siapa yang bikin koreografi? Kakak aja ya. Oke, misalnya gue masih okein ya. Terus nanti yang, terus videografernya kamu udah ada? Pakai yang videografer kakak biasa aja. Oke, terus nanti lokasi syutingnya di mana ya? Yang kakak udah pernah syuting aja, jadi gampang kak, kakak bisa kontak. Mohon maaf, ini ngajakin collab atau pemerasan ya? Ya lihat ya, kayaknya kalian bisa lihat kalau misalnya ada yang ngajak seperti itu sama tadi cara gue yang approach. Ya, yang bahkan kalian bisa bandingin ya. Ketika gue ngajakin, itu bisa dibilang porsi kerjanya banyakan gue loh sebenarnya. Bener gak? Dia benar-benar tinggal datang, koreo udah ada, konsep udah ada, tinggal latihan, tinggal syuting. Itu aja job desk-nya. Gampang gak sih kerja sama-sama gue? Dan gue mau itu juga yang kalian harus punya di mindset kalian. Maybe in terms of fairness, di dalam perhitungan yang wajar ya, kolaborasi ini itu mesti dibagi 50-50, namanya kolaborasi. Tapi yang biasanya menjadi mindset gue pengen selalu memberi lebih sih. Gue bukannya lagi mau sok-sok bener, sok-sok gimana ya, tapi that's me. Kalian bisa tanya ke partner-partner gue. Itulah cara gue meng-appreciate mereka yang mau berkolaborasi sama gue. Kalau bisa, gue yang punya contribute lebih banyak karena gue yang ngajakin. Paham ya? Mungkin ada yang track di sini. Ih, nggak fair dong kok, gila. Masa kita yang lebih banyak, kita yang ngajak. Nah, yang tadi gue barusan jelasin juga soal 50-50 dan bahkan yang bisa dibilang gue yang lebih banyak memberi gitu ya. Itu menyangkut di poin ketiga gue. Ini mungkin di luar daripada definisi yang tadi dari Wikipedia ya. Tapi ini poin ketiga yang sangat penting yang gue highlight dari sebuah kolaborasi. Itu sebenarnya adalah mutual benefits. Sama-sama memberikan manfaat untuk satu sama lain. Nah, jadi di sini gue mau kalian benar-benar fully aware, sadar betul sama apa value kalian ketika kalian ngajakin collab. Kalian juga harus tahu yang namanya konsep memberi ya. Jangan sampai jadi orang yang mau, oke, gue mau collab sama dia, gue mau dapetin views dari dia, gue mau dapetin koreonya dia. Yang namanya kolaborasi, yes, dua-duanya ini harus fokus sama apa yang gue bisa kasih di dalam sebuah karya ini. Ini again contohnya dari gue ngajakin videografer untuk collab di sini ya, untuk bisa ngasih juga ide-ide dari shot-shot yang akan diambil ya kan. Ntar editingnya juga punya taste tersendiri, beda videografer beda taste juga ya kan. Dan bahkan dari partner gue
gue mau ngeliat nih ekspresi-ekspresi yang nggak terbayang sebelumnya sama gue, ya kan? Dan bahkan vibes yang bakal dia bawa ini beda partner, beda karakter, pasti beda juga feel dari keseluruhan project itu sendiri. Nah, ketika tokoh-tokoh ini, ya kan, elemen-elemen ini punya fokus untuk ngasih yang semaksimal mungkin ke dalam satu project, gue yakin karya itu bakal jadi masterpiece. Beda halnya kalau semua itu hanya dikontrol sama satu orang, ya kan? Itu bukan jadi kolaborasi lagi namanya, itu jadi project personal. Jadi kalau tadi gue jelasin soal tata cara dan bahkan bagaimana kalian harus nge-treat sebuah kolaborasi, ya sebenarnya sederhananya ya, analogi gampang adalah dating. Don't get me wrong, bukan berarti gue nge-date sama semua partner-partner gue dan bahkan videografernya gue date gitu. Enggak ya, I mean dalam konteks sama halnya kayak first date ya. Itu kan jadi first impression pertama lo sama si calon lo ini, bener gak? Gue rasa di sini nggak ada ya yang mau berpenampilan jelek gitu ya. Terus lo kayak memperlakukan buruk ke first date lo ini, kayak nggak mungkin ya. Karena first impression itu kan again penting. Karena apa yang kita harapin ya pastinya dari date itu kita sama-sama cocok, ya kan, sampai akhirnya kita bisa punya hubungan yang panjang sama orang itu, bener gak? Setiap kolaborasi gue pengen kita bisa sama-sama dapetin chemistry, kita bisa sama-sama dapetin, oh gini ya, kerjasama sama gue, ya kan, kerjasama sama lu. Jadi di sini, ya again ini konteksnya bukan kita lagi ngomongin romantis-romantis, tapi gimana cara kita dapat chemistry secara profesional itu ya. Dan yang mana ya gue harapkan dari pertama kali kita collab, ya kan, chemistry-nya enak, chemistry cocok, ya pastinya akan kepikiran lagi buat bikin project selanjutnya, ya kan, project selanjutnya. Dan nggak jarang kan gue lakuin itu. Kalian bisa lihat sendiri karya-karya gue, ada yang orangnya dia lagi gitu ya. Berarti tandanya emang gue nyaman dan gue pengen bisa terus ada karya sama dia. Tapi bukan berarti ya nggak ada karya lain sama orang ini berarti ih kok Marcel musuhin nih. Nggak juga ya. Mungkin karena emang waktunya belum cocok lagi gitu. Dan mungkin ini juga pesan gue secara general ya. Gue rasa ini juga nggak cuma untuk kolaborasi aja, tapi dimanapun sama siapapun, gimana kita bisa selalu kasih yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk mengharapkan mereka bisa berbuat baik juga sama kita, tapi cuma ya for the sake kita emang orang baik. Gue percaya di sini yang nonton juga orang-orang baik. Jadi kenapa nggak just do good things cause we are good. Lakuinlah hal-hal baik karena kita emang orang baik gitu aja. Jadi gue rasa sampai sini aja dance talks kita hari ini. Ada nggak nih yang mau collab lagi sama gue, videographer, atau mau jadi partner dance gue? Udah tahu ya sekarang harus gimana. Dan mungkin jangan kaget juga kalau suatu saat ada DM dari gue. Jangan ditolak ya guys, sakit hati nih. Oke, jadi semoga dari sini kalian bisa dapetin insights, ambil yang baik-baiknya dari video ini, semoga bermanfaat ya guys. So, jumpa lagi di Dance Talk selanjutnya. Yuk ngobrolin dance, karena dancer juga harus pinter. See ya.